Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan kita kalamkan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi kita jemaah grup 1 yang dirahmati Allah rahimakumullah. InsyaAllah dalam pertemuan ini kembali saya mengingatkan bahwasanya di dalam bertauhid kepada Allah tidak adalah suatu kemampuan dan sebuah kodrat sebesar biji zarah pun kepemilikan umat, melainkan hak kebenaran yang sangat tinggi. Kebenaran Allah dan umat yang diawali oleh satu batang diri yang dibagi dua fungsinya menjadi keumatan dan ketuhanan. Inilah tugas kita menjalankan niat Allah yang mana dikala itu ilah awalnya diri ingin dia menjadi Tuhan, maka dia jadikanlah umat. Proses 7 perjalanan sifat inilah alam ketujuh, langkah ketujuh bagi Allah dalam masa insan. Kalau kodrat yang dibahas sifat dan zatnya untuk menghadap atau bertajali kepada wujudnya sendiri, di sini kita harus memahami fungsi kita. Fungsi kita adalah sebuah insan. Kalau kodrat itu, yang namanya kodrat sifat dan zat Allah itu bukanlah dikatakan kodrat insan, tapi Allah berinsan pada kodratnya. Jadi insan inilah yang memiliki suatu adab dan cara-cara menghampiri Allah sesuai dengan kodratnya. Kalau memang sifat dan kodrat Allah ini berjanji di saat masa insan dizahirkan untuk menyembah. Kalaulah seandainya masa insan ini tidak ada, mungkin tidak ada sifat zahir bagi Allah. Tetapi karena Allah dalam menguji sifat-sifat dirinya pada dirinya sendiri dalam makom umat, maka insan adalah jelmaan daripada maujudullah untuk membimbing kembali kodratnya untuk bisa menyatakan keumatannya kepada Allah. Kenapa? Karena itulah yang diharapkan. Nyatakan keumatan, maka nyatalah ketuhananku. Inilah yang harus kita sempurnakan. Bagaimana caranya kita bisa menyempurnakan kodrat Allah ini kembali kepada wujudnya, alif kembali kepada alif dalam sifat umat dan Tuhan. Para hadirin dan jamaah yang dirahmati Allah, sekarang kalau kita bicara kodrat, apakah seandainya insan ini tidak ada, mungkinkah bisa kodrat itu bertajali sendiri? Itu sudah pasti tidak bisa. Kenapa? Yang punya hati cuma insan.
Yang punya perasaan cuma insan. Yang punya pencintaan cuma insan. Yang punya kerinduan cuma insan. Mereka hanya kodrat yang telah berjanji apabila mereka ikhlas menjadi kodrat umat keinsanan, maka insan inilah yang akan menuntun kembali kodratnya menuju wujudnya semula. Wujudnya semula itu adalah asal muasal dia terjadi. Dia dijadikan oleh Allah dikala itu masih ba'dal Tuhan tunggal wahid, wujud belum bernama. Allah jadikan dia sebagai dirinya sendiri yang akan menghadap kepada wujudnya. Wujudnya bukanlah sebuah diri, tetapi sesuatu yang berdiri. Bagaimana kita mempertemukan dua yang berdiri? Ibaratnya kita mempertemukan yang berdiri di dalam takbir dan yang berdiri sesudah ruku. Ini kita harus pertemukan. Nah, inilah misi daripada dua tajalli yang harus kita jalankan. Tajalli zahir disebut dengan tajalli Allah, tajalli batin disebut dengan tajalli sirullah. Begitu jamaah. Jadi intisari daripada kelengkapan kodrat-kodrat ini, kalaulah insan ini tidak ada, kodrat ini tidak bernama, tidak mewujud keumatannya kalau insan tidak mewujud ke dalam kodrat itu. Apa yang diwujudkan oleh insan itulah tadi rasa, perhatian, cinta kasihnya, bagaimana dia punya hati, punya kerinduan. Dan itulah sifat daripada tafrid-tafridnya Allah. Tajrid tidak bisa yang lain merasakan. Jadi kelengkapan kodrat daripada Allah yang bersifat dalam keumatan di diri kita ini, hanya insanlah yang bisa membawa kepada wujudnya semula. Jadi makna pengembangan sebuah saksi itu tidak menyaksikan dari jauh, tetapi mewujud di dalam wujud itu sendiri. Inilah makni berwujud kepada kodrat ma'in. Nah, ma'in itulah batinnya Allah yang ada dan bersaksi di dalam kodrat ma'ani dan mengembangkan gerak maknawiyah menuju diri al-haqqullah yang akan lenyap di dalam sifat amirnya Allah, yang sifat kabirnya Allah. Jadi para jemaah sekalian, kalau memang kita seandainya yang diwujudkan sebagai insan ini untuk menyembah, mungkin kita tidak bisa, atau mungkin pasti tidak bisa. Kenapa? Yang dijanjikan untuk menyembah itu adalah sifat dan kodrat dia semula, terutama fokus kepada kodrat ihsan. Karena ihdinas siratal mustaqim, hanya diri rahasia itu yang bisa menghadap dan berdiri masuk ke dalam bilahnya Allah. Nah, inilah keterlibatan kita di dalam membantu rasa dan perhatian di dalam menjalankan akidah bertuhan tadi. Jangan berdiri kodrat tanpa jiwa bertuhan. Jiwa yang ada pada kodrat dan sifat zat Allah, inilah yang mewujud dalam bentuk keinsanan yang memimpin dengan jiwa, hati dan perasaan. Padahal tugas kita hanya fardu ain, tetapi tafrid, tajrid diwajibkan, tauhid diwajibkan. Artinya apa? Menyatu wajib. Ini kerjaan daripada diri nurmainnya. Tafrid wajib merasakan, tajrid wajib mengalami. Disitulah rasa akan timbul karena kita
wujud di dalam maujud diri sifat. Apa artinya? Nur ma'in maujud di dalam ma'ni. Ma'in maujud di dalam ma'ni. Inilah yang dikatakan ada kodrat yang bisa menyaksikan di dalam kodrat itu sendiri. Inilah yang dikatakan insanu, bukan insani dan bukan insan, tetapi insanunya Allah, yaitu kodrat batinnya di dalam kodrat sifatnya sendiri. Ma'in di dalam maujud ma'ni. Baik, para jemaah sekalian, kita mulai muzakarah kita di dalam rangka mentajalikan kodrat dan sifat Allah kepada wujudnya sendiri, sehingga tercapailah tujuan mukasyafatullah tadi. Kalau tujuannya tidak mukasyafatullah, tidak mungkin. Maka coba perhatikan, ya kan? Kita perhatikan bagaimana surat Insyiqaq ayat 6. Bagaimana Allah meyakinkan, bekerja keraslah maka kamu akan pasti menemuinya. Nah, engkau pasti mendapatkan. Makanya kita tidak boleh tanggung-tanggung. Wallazina jahadu finna lahdiyahum subulana. Memang harus. Kenapa? Kalau kita udah nyebrang, rezeki nyebrang, semua ikut. Tapi kalau kita belum berhasil di jalan Allah, belum bisa menyaksikan kodrat dan sifatnya, luput di dalam wujudnya, bagaimana panggilan Allah 5 kali dia panggil kehilangan rohaninya, kehilangan nuraninya. Apa kita tidak punya hati untuk mengembalikan? Malah kita yang menyimpan. Ibarat orang kehilangan anak, bukannya mengantarkan ke rumah orang tuanya, malah mengurung dia dalam kamar kita. Inilah sebagai contoh seperti itu. Para jemaah yang dirahmati Allah. Baik, kita mulai muzakarahnya. InsyaAllah saya kalamkan muzakarahnya. Jemaah menjawab dengan la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah wallahu akbar. Silakan moderator mengendalikan jemaah. Terima kasih Bu atas audiennya. Silakan jemaah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Buya. Sebelumnya terima kasih, Bu Nur. Begini, Buya, saya mencoba kembali dari kajian syahadatullah, terus Bismillah, Al-Ikhlas, Anas. Nah, ketika waktu mau naik sajadah, di situ ada munajat. Pas baca ya, alat teruskan. Surat Anas, pandangan ke Bismillah. Nah, apakah waktu naik sajadah itu pandangan juga harus ke situ ketika membaca ya. Halo? Oke. Iya Bu ya. Waktu naik sajadah, di situ ada munajat, terus baca Al-Ikhlas, terus ke surat Anas. Nah, ketika membaca surat Anas, pandangan itu harus ke Bismillah atau ke di situ juga ketika naik sajadah gitu. Iya. Sedangkan begitu Bu ya. Insyaallah sementara seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus aja dulu, jangan putus-putus pertanyaan, sepuas-puasnya. Teruskan, sedangkan apa? Insyaallah.
ketika melihat YouTube ya, di YouTube. Ya. Halo. Ketika Ya, terus. naik sajadah dia ringan. Ya, baik, saya jawab. makasih. Ya, insya Allah. Iya, betul. Bagus sekali, saya puji. Kenapa? Tidak ada perbedaan tajalli surat An-Nas, kekuasaan Allah naik dan mewujud menjadi Tuhan, dengan tajallinya Bismillah, nangkring dan nongkrong mewujudnya di rahim itu seperti An-Nas. Ya, boleh. Kalau kita membaca surat An-Nas, tajalli ma'rifat Bismillah, itu kan sudah saya bolehkan. Karena di YouTube juga sudah ada. Karena qul a'udzu birabbin nas itu pernyataan kita. Padahal tajallinya alif dari alam batin al-malikin ilah. Dia berdiri menguasai Rabb nas. Disitulah yang dilihat oleh kita adalah bagaimana alif itu mewujud dan menguasai kita semata. Zat dan sifatnya sampai ke pori-pori kita itu. Sehingganya ilahinas. Ilahinas, nas itu sin itu artinya nur. Berarti kita luput di dalam nurnya Allah. Nah, itu betul. Ya, boleh. Ya. Nah, kalau nanti semuanya sudah paham tentang Al-Ikhlas dan An-Nas, itu boleh dibaca dengan Bismillahirrahmanirrahim, Akbar, naik kanan. Bismillahirrahmanirrahim, naik kiri. Nah, apa marifat? Satu marifat Al-Ikhlas, satu marifat An-Nas. Al-Ikhlas menyatakan tidak ada yang sama dengan kita, seperti Allah juga tidak ada yang menyerupai, dan yang datang di surat An-Nas adalah kodrat diri fanafilah yang menguasai kita semata dan mewujud seperti ayan kerajiah yang tidak menyerupai. Boleh diganti dengan Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. InsyaAllah tidak perlu panjang-panjang dibaca, ya. Nah, kalau sudah hafal ma'rifatnya gitu, ya. Insyaallah. Insya Satu lagi Bu ya. Boleh. Satu lagi Bu ya. Ya. Jadi begini Bu ya. Ketika Anas itu kan ada dua, ada sin kecil, ada sin besar. Sedangkan yang Anas itu kan nggak ada titiknya ya, yang kecil. Terus ada kulau yang syari, pas syari itu kan sin besar. Ya. Halo. Bisa menerangkan, menjabarkan, dan kalau benar syukur alhamdulillah gitu. Jadi di atas sin itu ada titik 3. Nah, berarti sin yang kecil itu belum ada mungkin belum ada yang 3 kodrat itu, nurani, rohani, rabani. Ketika di sin besar ada titik 3, nah di situ komplit lah gitu kan. Ada di Anas itu ada nurani, rohani, rabani. Mungkin begitu Bu ya. Mohon maaf penjelasannya. Iya. Kalau titiknya 1 itu namanya wujud. Titik itu namanya wujud, ya. Nah, wujud itu sifatnya adalah pasangannya ba. Jadi kalau titik itu pasangannya batin. Jadi kalau 1 titiknya berarti kodratnya masih batin. Ya, belum mewujud dia. Nah, kalau dia sudah mewujud kepada sin besar, berarti itu kodratnya sudah bertajali kepada umat atau disebut dengan la ta'yin sani. Kalau 1 itu namanya ta'yin. Nah, kalau dia berdua, ta'yin awal itu ilah dengan Allah sepakat nih, ya. Baru dia mewujud nanti menjadi ta'yin sani. Apa ta'yin saninya? Sudah bersifat dan bertingkah dia dengan umatnya. Sudah bersekutu dia dengan umatnya. Itu, ya. Itu maknanya. Insyaallah. Insyaallah. Ya.
Insyaallah. Terima Ya. kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang lain. Terima kasih Pak Ibu. Saya lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Buya. Ya. Di saat kita takbir alif apa? Di saat Tenangkan hatimu nanya itu tenang. Saya ini bapakmu nggak usah takut. Tenangkan aja, santai aja ya. Terus. ya di saat takbir yang berdiri apa sama dengan di saat sujud pertama ruku langsung berdiri yang kedua, Pak? Iya. Kalau yang berdiri sudah melengkapi pernyataan dirinya, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau dia sudah menyatakan ketuhanannya aftar, ya, maka yang sujud ini adalah pernyataan. Dia tetap wujudnya itu aftar. Tetap ayan kerajia, ayan sabitah, dan dikatakan dengan batiniah dalam wujud batin. Dia tidak ada perubahan. Cuma dia berbicara dengan gerakan. Aku dizahirkan untuk menyembah. Masuk sujud 1. Ya, dan awal aku dari Tuhan, kembali aku menjadi Tuhan. Berdiri dia lagi. Allahu Akbar. Gitu ya. Nah, jadi tidak ada perubahan kodrat kecuali di tahiyat akhir. Kalau di tahiyat akhir dia sudah tumbadil. Tumbadil apa? Sudah bersembunyi Allah di dalam wujud Muhammad. Ini yang dinamakan kehidupan rahim. Nah, karena dia adalah ibu dan semua daripada umul Al-Quran zahir dan batin, dinamakan kehidupan Ibrahim. Nah, bukan Nabi Ibrahim, tapi Ibrahim. Paham? Nah, boleh tanya tambah boleh Ibu Pak? Bolehlah. Iya. Siapa yang larang? Justru banyak-banyak nanya biar puas tuh kamu. Ya. Di saat selam kiri kan bacaannya apa? Innani zatullah, selam kanan innani sifatullah. Ya. Selam kanan innani zatullah, selam kiri innani sifatullah. Ya. Hakikatnya dari dua salam itu apa Bu ya? Nah, ini yang tadi. Innani izzatullah itu ayan sabitah, diri yang halus itu. Innani sifatullah, inilah yang dikatakan nurani tadi. Karena golongannya sifat 1, golongannya zat 1. Ya. Jadi itu golongan mereka. Nah, innani izzatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Apa niat kita? Bahwasanya Muhammad adalah rahmatan fil alamin. Sampaikan kepada sekalian alam bahwasanya Tuhan kita adalah Allah. Innani sifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan kepada seluruh yang hidup dan yang bernyawa bahwasan Tuhan kita Allah. Nah, inilah yang diantarkan di saat wujud Muhammad tadi yang tumbadil duduk. Datanglah batin Allah billah Tuhan tunggal wahid. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Nah, at-tahiyatul mubarakatul thayyibatulillah.
itu amanahnya. Menyatakan ketuhanan Allah pada alam dan pada umat. Bukan menutup solat salamnya. Kalau nutup solat kan kafir kita. Masa solat di situ itu diakhiri? Ya. Insyaallah Buya. Paham? Paham. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kalau ada orang baca salam itu jangan membubarkan solat. Ya, yang membubarkan solat itu kafir. Tapi salam itu menyampaikan amanah Allah. Ya, apa amanahnya? Itu yang saya sampaikan tadi. Ya, at-tahiyatul mubarakatul taibatulillah. Itu sifat ketuhanan, kekuatan, kesempurnaan, kebesaran adalah milik Allah. Nah, sampaikan semuanya. Gitu. Insyaallah. Insyaallah. Ya, silakan. Silakan Pak Kahudin. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin pertanyakan ini, Buya, apa makna hakikat ini antara rakaat pertama dengan rakaat kedua, Buya? Iya. Rakaat pertama dengan rakaat kedua itu dimaknakan kepada wujud dan maujud. Ya. Menghalalkan yang menyembah dengan yang disembah. Kalau dia 4, berarti yang dihalalkan adalah 2 kodrat keumatan dan 1 kodrat ketuhanan. Nah, itu kalau dia 4. Tapi kalau dia 3, berarti miliknya lah semuanya. Itu adalah penghimpunan yang 3 itu 1. Jadi kalau di 3 rakaat. Itu hakikat Al-Fatihahnya itu. Ya, hakikat rakaat itu tajalinya juga seperti itu. Paham? Masih ada, Buya? Lanjut. Ini Buya, kalau kan kita ruku, Buya, Subhana Rabbil Azim, itu kan ada dianukan, ya Allah, hadirkanlah jasadmu dalam angkat, sucikan jasadmu dalam diriku yang mana dimaksud ini, Buya? Sucikanlah dan tinggikanlah derajat batinmu dalam diriku ya Allah. Tatap jantung, tatap hati kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sucikanlah dan tinggikanlah derajat zat atau rohaniku di dalam dirimu ya, dalam diriku ya Allah. Yang ketiga, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sucikan dan tinggikan derajat nuranimu dalam diriku ya Allah. Jadi 3 diri fanafillah itu yang minta kita sucikan dan ditinggikan derajatnya kepada Allah. Paham? Iya, saya ada saran sedikit ini, Buya. Iya, jangan apa penasaran. Iya, ya saya kan antara Buya dengan saya ini kayak anak dan bapak. Iya, insya Allah. Supaya apa yang diketahui Buya itu bisa curahkan sama saya, karena saya sering sekali tatap ini fotonya Buya, karena saya ingin sekali mengetahui apa yang diketahui Buya. Iya, jadi kata-kata Buya itu dalam bahasa Arab, kalau bapak amanah atau zahir abi. Nah, orang Arab kan panggil bapaknya abi, ya, emaknya umi. Tapi kalau bapak rohani kita itu namanya abu. Bu itu adalah batin, ya, rohani. Nah, abuya, ya itu adalah kolbi. Jadi Buya itu adalah bapak rohani kita dari hati kita. Itu terjemahnya seperti itu. Bapak rohaninya kita. Gitu. Itulah dinamakan Buya atau Abuya. Sama itu. Ya. Makanya disebut ya Abuyaina kalau orang Arab. Ya Abuyaina.
artinya wahai bapak rohaniku. Nah, gitu ya. Ya, Buya. Paham? Baik. Lanjut pada yang lain. Terus, silakan. Assalamualaikum Buya. Terus, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikumnya enggak berkah kalau enggak lengkap ya enggak? Ulang lagi Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak demam nih dikit Buya. Oh, iyalah itulah Adam sifat menanggungkan. Nah, ya. Oh, kalau rohani demam sama rabbani baru kita pusing. Kalau jasmani itu sudah kamu manusia ya. Nikmati dulu manusiamu. Alhamdulillah ya Allah gitu aja ya. Insyaallah alhamdulillah Buya. Insyaallah. Ini Buya pertanyaan dari hamba ya Allah. Mengenai Nurma ini apa fungsinya sama dengan Karajiah ini ya Pak Buya? Ada. Nurmain ini adalah nama batin pandangan Allah. Jadi kalau Allah ngebatin, dia lewat satu nurmain atau dikatakan sebuah sifat batin dalamnya namanya pandangan. Jadi kalau pandangan itu namanya nurmain. Nur itu adalah cahaya, mantu makom, ain itu melihat. Jadi inilah yang dikatakan nurmain innal ma'ani. Sesungguhnya mata batinku ada di dalam sifatku sendiri. Nah ini manawiyah, ma'ani. Ya, begitu. Jadi, jadi kalau sudah kita ingin mendapatkan nurmain itu menghadirkan ke mana aja kodrat yang kita butuhkan, bisa kita menjalankan semuanya kepada Allah dalam pandangan dan pensaksian bola mata batinnya Allah. Gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya, insyaallah ya. Ya. Lanjut. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Budiman. Terima kasih Buya. Ini ada hubungan dengan pertanyaan Pak Fatahudin tadi Buya. Nah tadi Buya atas pertanyaan Pak Fatahudin tentang masalah bersuci dari 3 kodrat, yakni zat, nur, dan rohani. Ya. Jadi saya mohon penjelasan Buya, apa maksud penyucian 3 kodrat tadi, zat, nur, dan rohani? Karena yang saya ketahui bahwa 3 kodrat itu memang awalnya sudah suci, Buya, tapi apa maksudnya mensucikan 3 kodrat tersebut, Buya? Terima kasih, Buya. Ya. Allah wabarakatuh. Ya. Sekarang saya tanya, kalau kita enggak menyembah Allah, Allah itu tetap jadi Tuhan aja enggak? Tetap jadi Tuhan ya kalau pendapat saya. Iya, ngapain disuruhin kita nyembah? Ya enggak? Gitu. Jadi itulah yang dikatakan beribadah. Emang kalau kita enggak beribadah jadi teman kita, bukan jadi umatnya. Diajaknya minum kopi kita pagi. Tapi kalau kita beribadah, berarti itu menunjukkan ketuhanan dan keumatan kita. Kalau suci, dia sudah suci. Kalau masalah Tuhan, tidak pun kita sembah, dia tetap juga jadi Tuhan. Tapi inilah yang dikatakan ibadah. Ya, kenapa? Ini perjanjian. Kalau kita hanya tahu bagi umat menyembah Allah, anak SD juga tahu.
Tapi bagaimana tajali kejadian awal sampai terjadinya umat dan Tuhan dalam perjanjian yang besar melibatkan unsur batin yang sangat banyak. Nah, itulah yang dinamakan ibadah. Ya. Nah, seperti contoh begini. Kita kadang-kadang bingung. Orang enggak puasa, orang enggak sholat, Allah tetap akui saja umatnya. Orang enggak menyembah dia, Allah akui juga umatnya. Jadi sebetulnya yang dipandang Allah sampai begitu banyak pelanggaran-pelanggaran ibadah, tapi Allah mengutamakan umatnya juga. Apa masalahnya yang sebetulnya yang diharapkan Allah sampai begitunya Allah kepada kita? Kalau kita pikir apa yang diharapkannya ke kita? Solatlah, ibadahlah, zikirlah. Iya kan? Kita lihat di amaliyah tuh himbauan Allah luar biasa. Apa yang diharapkan? Padahal sehari-hari kita ini apa? Berpaling dari dia, melupakan dia, angkuh di depan dia, sombong di depan dia. Kira-kira Pak Budiman bisa nggak menebak tuh? Kok bisa kita dipertahankan juga? Ya, bahkan dia sampaikan kepada Muhammad, ya Muhammad, kalau tidak karena engkau, maka sudah habis dan tidak bersisa umatmu karena hukumku. Tapi ternyata sebanyak ini umat selalu membuat Allah itu kecewa. Buktinya apa? Umat Islam itulah umat yang tidak pernah menghadap Allah. Iya kan? Berdoa enggak pernah jadi. Salat enggak pernah jadi. Zikir enggak pernah jadi. Tapi Allah tetap juga sayang. Allah pandang dari mana sebetulnya? Inilah bahasa beliau. Apa yang dikatakan Allah? Aku tidak melihat kesalahanmu kepadaku wahai umat. Tidak aku lihat. Kenapa? Karena lebih besar rasa sayangku ke kalian daripada aku melihat besarnya kesalahanmu kepadaku. Itulah Allah. Dia menciptakan kodratnya dari buah hatinya. Dia ciptakan dari kasih sayangnya. Dan dia selalu sayang, dia selalu rindu. Dia minta bertemu. Kita aja kalau hubungan asmara di mana-mana, nggak pernah minta ketemu 5 kali sehari. Ini Allah saking besarnya rindunya sampai dia minta ketemu 5 kali. Itu paling sedikit. Tapi tuntutan aku kalau bisa jangan kemana-mana lagi. Kemana aja kita berdua terus. Itulah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Begitulah. Jadi kita pasang dari sekarang jiwa bertuhan itu. Ya. Jangan amalan bagus, ilmu bagus, jiwa bertuhannya enggak bagus. Paham? Buya, insya Allah paham Buya. Terima kasih Buya. Satu Insya lagi ini Buya. Ya. Yang mau satu ya. Apakah amal besar sudah masuk membangun kodrat dan sifat Tuhan di dalam diri kita, Buya? Iya. Buya. Iya, sudah pasti karena itu milik dia semua, enggak ada yang milik kita. Kecuali kita tidak melakukan zakat fitrah, maka putus 10 amal besar. Itu aja, karena tidak mengambil hak. Tidak meminta menjadi hak diri kita. Kalau itu zakat fitrah tidak dijalankan. Kenapa? Zakat fitrah tidak boleh satu orang, harus satu keluarga. Inilah ahlul bait.
Kalau tidak kodrat sifat dan ahlul baitnya Muhammad sebagai umat, tidak dilakui zakat fitrah, yaitu zakat diri. Nah, kalau satu orang dianggap zakat diri, tapi satu keluarga zakat fitrah. Nah, itulah. Jadi jangan sampai tidak ditunaikan. Nanti yang diamalkan 10 itu malah tidak jadi milik kita. Paham? Buya. Kemudian ini kalau kaji jatah memang sangat ibu ya untuk diri keluarga. Kemudian satu Buya, mana hubungannya dengan Ada bagaimana? Coba. maka Jakmal Buya? Suaranya putus-putus, tidak bisa terbaca nih. Ya. Itu ya masalah zakat mal. Iya. Setelah zakat mal Buya, zakat Waduh, ke saya suaranya nggak sampai nih. Nanti diulang lagi. Ya. Diulang lagi ntar. Insya Allah Buya. Iya insya Allah Buya, insya Allah. Ya, lanjut yang lain. Silakan Pak Oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam YouTube Buya yang kodrat menuju wujudullah, satu kodrat alif bersifat bakdal tunggal, satu kodrat alif bersifat ahad. Hanya aku yang abtar, hanya aku yang bakdal, aku yang terlihat dan aku yang tidak terlihat. Saya mohon apa yang dimaksud itu Buya, mohon pencerahan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alif itu satu. Ya. Alif dinamakan alif setelah dikaji hurufnya alif lam fa, artinya aku alam batin. Ya. Alif lam fa, aku alam batin. Jadi yang dikatakan yang nyata alafa. Alafa itu menghimpun atau mengumpulkan. Nah gitu. Jadi aftar adalah sifat alif ternyata. Sifat alif yang maujud yang nyata bersifat aftar itu bersifat Allah dalam panggilan, yaitu aftar. Dan alif tersirat bersifat ba'dal tunggal wahid. Nah itu sir. Atau dikatakan alif nasun tiga. Jadi alif adalah sifat sir. Nah itu wujud. Dia ilah Tuhan tunggal, tidak bernama Allah. Nah gitu. Jadi disinilah dikatakan tersirat dan tersurat tadi, atau dikatakan zahir dan batin. Nah inilah yang akan kita satukan, alafa atau satukan, atau dalam syahadat mengatakan sahadah ahadah, satukan langsung menjadi satu, yang akhirnya yang ternyata kita satukan adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah gitu. Tapi kiatnya Allah seperti itu. Ya, mau tahu saya satukan aja itu kan gitu ya. Nah, cuma bahasa Allah bahasa ibadah. Nah, yang penting bagaimana kita menyatukan, caranya yang zahir itu dinyatakan untuk menyembah. Kamu dizohirkan untuk menyembah. Nah kita kaji ilmu sholat ini terus. Nah nanti baru tuh ketahuan bagaimana aftar lenyap ke dalam ba'dal, ba'dal duduk dalam wujud. Akhirnya menjadi lam alif. Apa yang lam alif? Alam sir atau dikatakan tidak atau tiada. Nah disinilah ada di dalam ketiadaan. Nanti akan ke situ ya. Paham? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oleh atas pertanyaannya. Silakan Pak Lawu Muhyiddin. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah diberikan kesempatan oleh Bu Nur untuk mempertanyakan masalah salawat. Kenapa salawat itu di dalam sholat ada ya, begitu ya Bu ya. Dan cara menyampaikan atau pandangan ke salawat itu bagaimana sedalam-dalamnya supaya lebih jelas saya tahu Bu ya. Ya. Mohon dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau kita lihat salawat ini kan seolah-olah sunnah. Ya. Sunnatullah. Kok masuk ke dalam sholat fardu? Kan gitu. Kenapa? Kalau dari sisi ayat memang dia sunnah. Salawat. Tetapi ingat, jangan lupa, di dalam solat tidak berlaku ayat tetapi kauliyah. Lupa mungkin belajar nih. Ya. Ya. Tidak berlaku ayat tapi kauliyah, yaitu membaca dengan kodratnya. Apa kauliyahnya? Allahu, aku Allah, Sayyidina, dan sesungguhnya Muhammad. Paham? Alhamdulillah, alhamdulillah Bu ya. Jangan lupa solat kauliyah ya, bukan ayat ya. Insyaallah. Insyaallah. Ini kelupaan. Terima kasih besar-besar. Terima kasih. Insyaallah. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebentar kita istirahat 10 menit. Insyaallah nanti kita kembali lagi. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.